Entomolog kesehatan. 1. Seorang entomolog kesehatan sedang meneliti vektor malaria di suatu daerah endemis. Ia menemukan larva nyamuk dengan ciri-ciri, posisi istirahat sejajar permukaan air, sipon pendek dan gemuk, serta adanya pelana atau sadel pada segmen anal. Genus nyamuk apakah yang paling mungkin ditemukan? A. Aedes. B. Culex. C. Anopheles. D. Mansonia. E. Armigeres. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ciri-ciri yang disebutkan atau posisi istirahat sejajar permukaan air, sipon pendek dan gemuk, serta adanya pelana pada segmen anal merupakan karakteristik khas dari larva nyamuk genus Anopheles, yang merupakan vektor utama malaria. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya pengendalian vektor demam berdarah dengue atau DBD, seorang entomolog kesehatan menggunakan metode autocidal ovitrap. Apa mekanisme utama dari metode ini? A. Menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa. B. Melepaskan nyamuk jantan steril. C. Menjebak dan membunuh larva nyamuk. D. Menggunakan predator alami nyamuk. E. Mensterilkan nyamuk betina dengan radiasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa autocidal ovitrap adalah metode yang menggunakan perangkap berisi air dan zat atraktan untuk menarik nyamuk betina bertelur. Perangkap ini dilengkapi dengan insektisida atau desain khusus yang membunuh larva yang menetas, sehingga mencegah perkembangan nyamuk dewasa. Kita masuk soal berikutnya. 3. Entomolog kesehatan menemukan spesies baru tungau tromiculit di suatu daerah. Ia ingin mengetahui potensinya sebagai vektor Scraptipus. Tahap hidup tungau manakah yang paling berperan dalam penularan penyakit ini? A. Telur. B. Larva. C. Nimfa. D. Dewasa jantan. E. Dewasa betina. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam siklus hidup tungau tromiculit, hanya tahap larva atau ciger yang parasit dan menghisap darah inang. Larva ini dapat terinfeksi bakteri Orientia sutsugamushi dan menularkannya ke manusia, menyebabkan Scraptipus. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang entomolog kesehatan sedang meneliti efektivitas long-lasting insecticidal nets atau LINS terhadap populasi Anopheles. Setelah 3 tahun penggunaan, ia menemukan penurunan mortalitas nyamuk yang signifikan. Apa kemungkinan penyebab utama fenomena ini? A. Degradasi insektisida oleh sinar UV. B. Resistensi fisiologis nyamuk. C. Perubahan perilaku menggigit nyamuk. D. Mutasi genetik pada nyamuk. E. Kontaminasi kelambu oleh debu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan mortalitas nyamuk setelah penggunaan LINS dalam jangka panjang paling mungkin disebabkan oleh resistensi fisiologis. Nyamuk dapat mengembangkan mekanisme detoksifikasi atau target site insensitivity terhadap insektisida yang digunakan pada kelambu, mengurangi efektivitasnya seiring waktu. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam penelitian bioekologi Aedes aegypti, seorang entomolog kesehatan menemukan bahwa populasi nyamuk di suatu area memiliki indeks ovarium 5. Apa arti temuan ini terkait dengan potensi penularan virus dengue? A. Nyamuk tidak berpotensi menularkan virus. B. Nyamuk telah menghisap darah sebanyak 5 kali. C. Nyamuk telah bertelur sebanyak 5 kali. D. Nyamuk memiliki 5 ovariole dalam ovariumnya. E. Nyamuk berumur 5 hari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks ovarium menunjukkan jumlah siklus gonotropik yang telah dilalui oleh nyamuk betina.
Indeks ovarium 5 berarti nyamuk telah bertelur sebanyak 5 kali, mengindikasikan usia yang cukup tua. Nyamuk yang lebih tua memiliki potensi lebih tinggi untuk menularkan virus Dengue karena kemungkinan lebih besar telah terinfeksi dan melalui masa inkubasi ekstrinsik virus. Kita masuk soal berikutnya. 6. Entomolog kesehatan melakukan survei jentik di suatu wilayah dan mendapatkan data sebagai berikut. Jumlah rumah yang diperiksa, 100. Jumlah rumah positif jentik, 25. Jumlah kontainer yang diperiksa, 300. Jumlah kontainer positif jentik, 40. Berdasarkan data tersebut, berapakah nilai kontainer indeks atau C? A. 13,33%. B. 25%. C. 40%. D. 75%. E. 133,33%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kontainer indeks atau C adalah persentase kontainer yang positif jentik dari seluruh kontainer yang diperiksa. Rumusnya adalah atau jumlah kontainer positif, jumlah kontainer yang diperiksa X 100%. Dalam kasus ini, C sama dengan atau 40/300 X 100% sama dengan 13,33%. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang entomolog kesehatan meneliti efektivitas larvasida Bacillus thuringiensis israelensis atau BTI terhadap Aedes albopictus. Ia menemukan bahwa larva instar 4 lebih resisten dibanding instar 1. Apa penjelasan paling mungkin untuk fenomena ini? A. Larva instar 4 memiliki kutikula yang lebih tebal. B. Larva instar 4 memiliki enzim detoksifikasi yang lebih aktif. C. Larva instar 4 memakan lebih sedikit BTI. D. Larva instar 4 memiliki peusus yang berbeda. E. Larva instar 4 memiliki reseptor toksin yang bermutasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Bacillus thuringiensis israelensis atau BTI adalah larvasida yang bekerja setelah tertelan oleh larva nyamuk. Larva instar 4 cenderung lebih resisten karena mereka memakan lebih sedikit dibandingkan instar 1. Selain itu, instar 4 akan segera berubah menjadi pupa, mengurangi waktu paparan terhadap toksin BTI. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam upaya pengendalian lalat CC atau glucinase sebagai vektor trypanosomiasis, seorang entomolog kesehatan mengusulkan penggunaan teknik serangga mandul atau sterile insect teknik SIT. Apa keuntungan utama metode ini dibandingkan dengan penggunaan insektisida? A. Lebih murah dalam implementasi. B. Efektif untuk populasi serangga yang kecil. C. Tidak menyebabkan resistensi pada serangga target. D. Dapat digunakan untuk berbagai spesies sekaligus. E. Memberikan hasil yang lebih cepat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama teknik serangga mandul atau SIT adalah tidak menyebabkan resistensi pada populasi serangga target. Berbeda dengan insektisida yang dapat memicu evolusi resistensi, SIT mengandalkan kompetisi kawin antara jantan steril dan jantan liar, sehingga tidak ada tekanan seleksi untuk resistensi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Entomolog kesehatan melakukan uji susceptibility terhadap populasi Anopheles gambiae menggunakan metode WHO Susceptibility Test. Setelah paparan insektisida selama 1 jam dan masa pemulihan 24 jam, ditemukan mortalitas nyamuk sebesar 85%. Bagaimana interpretasi hasil ini? A. Populasi rentan. B. Resistensi terdeteksi. C. Resistensi tingkat tinggi. D. Toleransi. E. Perlu konfirmasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa menurut kriteria WHO, mortalitas nyamuk 98-100% menunjukkan populasi rentan, kurang dari 90% menunjukkan adanya resistensi, dan 90-97% memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Dengan mortalitas 85%, hasil ini berada di zona abu-abu dan memerlukan pengujian tambahan atau metode lain untuk mengonfirmasi status resistensi populasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang entomolog kesehatan menemukan spesies baru tungau dari genus Leptotromidium di suatu pulau terpencil. Ia ingin menentukan apakah spesies ini berpotensi menjadi vektor Scraptipus. Metode apa yang paling tepat untuk mendeteksi keberadaan Orientia Tsutsugamushi pada tungau tersebut? A. Kultur bakteri dari homogenat tungau. B. Uji serologi ELISA pada tungau. C. Polymerase chain reaction atau PCR. D. Mikroskop elektron untuk visualisasi bakteri. E. Senodiagnosis menggunakan hewan coba. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode polymerase chain reaction atau PCR adalah yang paling tepat untuk mendeteksi keberadaan Orientia Tsutsugamushi pada tungau. PCR memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi, dapat mendeteksi bakteri dalam jumlah kecil, dan memungkinkan identifikasi strain spesifik. Metode ini lebih cepat dan akurat dibandingkan kultur bakteri, lebih praktis daripada mikroskop elektron, dan lebih etis dibandingkan senodiagnosis. Kita masuk soal berikutnya.